nikmati cita-cita itu rahmat Allah untuk umatku. Begitu Anda tulis itu cita-cita, rahmat menyertaiku sampai terwujud cita-cita itu. Satu, tulis cita-cita. Yang kedua, siapa yang bisa mewujudkan cita-cita itu? Jawab, Tuhan, Allah. Maka ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kedua, wa yuqimunas shalah. Yang bisa mewujudkan cita-cita itu aku. Maka wa yuqimunas shalah, komunikasikan cita-citamu itu kepadaku. Kita hanya sekedar bisa menulis, bikin program, bikin roadmap, tapi yang bisa mewujudkan adalah Tuhan. Apa kata Tuhan? Komunikasikan itu kepadaku. Di ayat lain, Bapak Ibu sekalian jangan lupa, kalau ibu bapak menulis cita-cita, pasti ada yang mencibir. Setuju? Itu bukan kata saya. Itu bukan kata Bapak. Itu ada di dalam kitab suci. Inna a'tayna kal kausar. Wahai manusia, itu turunnya kepada Nabi Muhammad, sebetulnya kepada kita. Sungguh banyak kelebihan yang telah aku berikan kepadamu. Al-Kausar itu adalah Kausar. Kausar itu sertifikat. Orang yang punya kelebihan, dia akan mendapatkan sertifikat. Ayat ini mengatakan inna a'tayna kal kausar. Sungguh telah banyak kelebihan yang telah aku berikan kepada kalian, hai manusia. Fasolli, doa. Komunikasikanlah kelebihan-kelebihanmu itu kepada saya dan sesama. Ada petugas bikin soal milagros, ada pabrik yang bikin kardus, ada yang bikin botol, ada yang bikin tutup, ada yang bikin air, ada yang mendistribusikan, ada yang ahli menjual. Fasolli, komunikasikan itu para ahli untuk mewujudkan cita-citamu itu. Gak bisa kita hidup sendiri. Wanhar berikutnya, berkorbanlah kamu untuk mewujudkan cita-cita. Komunikasi, berjuang. Apa ayat terakhir? Inna sani'aka huwal abtar. Jangan kamu dengarkan orang yang mencibir itu. Abtar, dia akan terperangah ketika kamu sudah sukses. Jadi bukan kita yang mau ngomong bahwa kita menulis cita-cita itu, banyak yang mencibir, banyak. Itu kata yang punya hidup. Pasti banyak yang mencibir terhadap cita-cita. Jangan usah tetangga, kadang-kadang istri kita pun gak setuju terhadap cita-cita kita. Begitu mengadu, Pak Mansur, saya sudah menulis cita-cita kapan? 4 bulan yang lalu.
kok belum ada hasilnya ya? Kamu kalau ngadep saya kok sendirian, saya bilang. Istri kamu mana? Oh, harus berdua Pak Mansur. Iya. Panggil istri kamu. Panggil. Begitu ngadep, suamimu menulis cita-cita, tahu nggak? Tahu saya Pak Haji. Malah ditulis di tembok target-targetnya. Kamu setuju nggak terhadap cita-cita suamimu? Kurang Pak. Kenapa? Ini belum kaya aja matanya jelalatan Pak. Belum kaya aja Pak matanya jelalatan. Bagaimana nanti kalau kaya katanya? Ini penting Pak. Maka ayatnya berikutnya, fasoli, komunikasikan sama istri kamu. Sadar, janji, Dek, nanti kalau saya kaya, tetap saya satu gitu. Kalau Pak Agus bilang satu di sono, satu di sini kan sama satu juga. Jadi nomor satu tulis, yang kedua komunikasikan kepada Tuhan, kepada Allah yang bisa mewujudkan cita-cita itu. Kita hanya perlu dance pada kauser tadi, para ahli tadi. Yang ketiga tadi, ghaibun wa iqaminas shalah wa mimma razaqna, berkorban, jadilah dermawan. Tuhan Allah yang nyuruh keluarin itu duit. Itu kalau bahasa Arab, keluarin. Aku loh yang nyuruh keluarin duit, kata Allah. Karena aku yang nyuruh keluarin duit. Entah itu 2,5%, entah itu 1/10, entah itu 1/5, aku loh yang nyuruh. Karena aku yang nyuruh, kamu pasti saya kasih duluan. Orang selalu mengatakan, ayo berinfak kamu, ayo kamu berderma. Nanti Pak kalau sudah ada duit, itu tiap hari Allah ngasih, coba dibuka dompetnya itu. 10.000 pasti ada dia. 20.000 pasti ada, 5.000 pasti ada. Kata Allah, wa mimma, keluarin sebagian. Begitu kamu keluarin sebagian, maka berlaku janji berikutnya. Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamazali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang mengeluarkan hartanya karena saya, maka saya balas 700 kali. Ini ayat hebat Pak, ditutup dengan kalimat wallahu yudhaifu liman yasha. Apa artinya? Saya balas 700 kali dan bahkan lebih dari itu. Jadi syarat sukses yang pertama, nulis cita-cita. 2, komunikasi. Yang ketiga, itu jadi dermawan. Mulailah dari sisa uang belanja 1.000 rupiah tiap hari, tidak ada masalah. Syarat orang sukses yang keempat, menurut kitab suci ini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Tuh. Percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Bayangin Pak. Apa artinya? Kamu harus bertoleransi ya. Harus bertoleransi. Orang yang tidak seagama dengan kamu,
bertoleransi terhadap orang Islam. Orang Islam harus bertoleransi terhadap orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu Pak. Ini Quran. Percaya kepada kitab-kitab sebelum ini, sebelum Al-Quran. Apa artinya? Syarat orang sukses yang keempat harus bertoleransi kepada sesama dan bertoleransi kepada cita-cita yang sudah ditulis. Kalau tahun ini dia menulis cita-cita supaya omset tiap bulannya 50 juta tidak mencapai, jangan marah. Harus diturunkan toleransi itu. Kalau tidak, pasti dia marah sama Tuhannya. Kalau udah marah sama Tuhannya, Tuhan akan bilang, kamu marah sama saya. Ya sudah, kamu silakan cari Tuhan lain. Syarat yang kelima untuk menjadi orang sukses, coba wabil akhiratihum yuqinun. Hendaklah cita-cita kamu itu diprogramkan untuk jangka panjang. Gak ada yang instan. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya nasihatkan. Terakhir, Bapak sekalian, kita harus loyal terhadap cita-cita, setia terhadap cita-cita yang sudah ditulis. Di atas loyal apa kira-kira? Militan terhadap cita-cita yang sudah kita tulis. Apa bedanya loyal sama militan? Apa bedanya setia dengan militan? Dulu zaman Orde Baru, ketika Presiden kita Haji Muhammad Soeharto mau ditumbangkan, beberapa menteri sebelum tumbang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Oh, ini menteri tidak setia terhadap pemimpinnya. Oh, saya setia. Oh, tapi dia tidak militan. Ketika suami masih banyak duit, begitu dia jatuh, istrinya mengajukan cerai. Nah, ini istri yang kurang militan. Militan adalah siap kecewa dan siap dikecewakan. Itu. Saya berhubungan dengan siapapun, contohnya Pak Angga sudah berapa tahun. Saya harus militan dengan Pak Angga. Saya siap kecewa dan dikecewakan. Tapi saya tetap cinta dan sayang dia. Wahai para suami, jadilah suami militan bagi istrimu. Suami yang militan adalah siap kecewa dan dikecewakan oleh istrimu. Dan kamu tidak meninggalkan dia. Itu namanya suami militan. Wahai para istri, termasuk istri saya, jadilah istri yang militan. Apa itu? Istri yang siap kecewa dan dikecewakan oleh suami. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Kemarin ganteng, sekarang sudah peot. Kemarin cantik, dia sudah mulai memudar. Kemarin dia kaya, sekarang sudah miskin.
Maka ketika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda dikecewakan oleh suami, suamimu tidak akan lama akan membahagiakanmu lagi. Loh, orang kecewa itu dibalik seminggu, setelah itu dia minta maaf. Coba tanya Pak Agus. Saya kok gak ngeliat Pak Angga, kemana Pak Angga? Di belakang. Tanya sama Pak Angga. Tanya sama semua. Di dunia ini tidak yang abadi, sebentar. Kemarin dia mengecewakan, sebulan kemudian dia malam merenung, seminggu merenung, dia akan kembali lagi. Begitu juga suami, begitu juga istri. Tapi mayoritas memang yang suka mengecewakan itu memang laki-laki. Begitu ditinggal istrinya, meninggal gak lama nyari lagi dia. Tapi kalau para istri yang ditinggal oleh suami, lama dia. Itu memang bedanya laki-laki sama perempuan. Nah, terakhir, jadilah orang yang militan terhadap cita-citanya. Hari ini tidak berhasil, terus lagi. Kata-kata militan bukan hanya untuk cita-cita, kata militan bagi negara, bangsa, sahabat, istri dan anak. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, berdoa. Kalau orang Yunani itu orang et labora, berdoa dan bekerja. Kenapa sih manusia itu kok harus berdoa? Satu, memang manusia itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa manusia itu. Dia bisa hebat merencanakan, tapi dia tidak bisa mewujudkan. Maka berdoa, komunikasi dengan Tuhannya. Orang-orang Islam ya sembahyang, mulai dari berdiri. Saya mau tanya sama anak-anak, Bapak Ibu yang beragama Islam, apakah kalian sudah pernah ketemu Allah? Belum. Kapan kira-kira ketemu Allah? Nanti kalau sudah mati. Ya, ini dia kesalahannya. Maka dia tidak khusyuk kalau berdoa. Lihat, terakhir saya ngomong, supaya nasibnya berubah, supaya menjadi orang yang berkualitas. Saya kalau ketemu Pak Agus di jalan, perhatiin baik-baik, saya akan mengatakan Assalamualaikum. Dijawab oleh Pak Agus, Waalaikumsalam. Apa artinya Assalamualaikum? Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Pak Agus. Pak Agus jawab Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Mansur juga mendapatkan keselamatan. Kalau kita pergi haji, ziarah ke makam Nabi, kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau ketemu Tuhan, ketemu Allah, salamnya kira-kira kayak apa? Masa Assalamualaikum juga Pak? Loh, masa wahai Allah mudah-mudahan kau selamat. Nih, bekal terakhir. Komunikasikan cita-citamu itu kepada siapa? Kepada Tuhan, pada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau Islam cara komunikasinya adalah sholat ya. Coba perhatiin kalau sholat itu. Sebelum sholat dia harus berwudu, kemudian menutup aurat tempat dia berdiri. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj
diantar oleh malaikat Jibril naik ke lantai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ke langit ke-7, malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, yang dipanggil oleh Tuhan hanya kamu. Saya mengantar sampai di sini saja. Silahkan kamu menghadap sendiri. Nabi Muhammad menghadap sendiri. Begitu menghadap ketemu dengan Allah, dia mengucapkan salam. Apa salamnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat lillah. Itu salamnya Nabi ketika ketemu Allah. Apa artinya? Begitu ketemu, segala untuk penghormatan, keberkahan, kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah. Jawab oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabi. Keselamatan aku berikan kepadamu, hai kekasih.